Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil kaunaini wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayyal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib kembali berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik pakaian, sebaik-baik bekal agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan kelak kekal di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 hari yang lalu tanggal 9 September 2020, Majelis Ulama Indonesia Pusat kembali mengeluarkan himbauan kepada seluruh komponen bangsa, wabil khusus umat Islam, untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Mengapa perlu dikeluarkan himbauan, dan Majelis Ulama Indonesia menyerukan pula kepada seluruh mubaligh, khatib, penceramah untuk mengingatkan seluruh warga masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, menjaga diri, untuk senantiasa mengikuti mematuhi protokol kesehatan ini. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh pengurus Masjid Raya, bahwa di kota kita ini jumlah yang terkonfirmasi menderita terinfeksi virus COVID-19 makin meningkat. Di Indonesia 207.000 lebih, yang meninggal sudah ribuan, 100 diantaranya dokter-dokter yang sangat terpilih. Secara internasional pagi tadi datanya adalah 28,3 juta orang terkonfirmasi terinfeksi virus COVID-19 dan hampir 1 juta jiwa yang sudah meninggal. Pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari 7 bulan ini kita merasakan hidup dalam pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, kita harus makin meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 22 surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah bencana, musibah, kejadian, peristiwa yang terjadi di muka bumi dan pada dirimu wahai manusia kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian ini sangat mudah bagi Allah. Di antara begitu rupa banyaknya musibah adalah pandemi COVID-19 ini. Telah tercatat jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Jumlah virus itu menurut para ilmuwan 1,7 juta. Yang mempunyai karakteristik seperti COVID-19 ini ada 30. Yang diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah ngamuk 1, guncang dunia. Oleh karena itu tidak ada lain kecuali kita mengakui kelemahan kita dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran berharga kita adalah jangan sekalipun kita sombong. Sombong kepada manusia tak boleh, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di atas permukaan bumi ini dengan congkak, dengan sombong, mentang-mentang. Jangan. 1 Oktober 2019 Presiden Cina Xi Jinping pidato di hari ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok ke-70. Apa isi pidatonya yang viral ke seluruh dunia? Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengguncang Cina. Apa yang terjadi? 22 Januari diumumkan secara resmi pandemi COVID-19 terguncang Wuhan, Cina, bahkan seluruh dunia. Maka pelajaran berharga bagi kita adalah jangan sombong. Kita ini lemah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sehebat apapun pasukan tentara manusia, sehebat apapun kekuatan negara bangsa manusia ini, tapi kalau seandainya Allah berkehendak meruntuhkan, runtuhlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua. Pelajaran berharga yang ketiga adalah kita harus senantiasa waspada. Ada kalanya di antara kita mengatakan, kenapa kita harus takut kepada makhluk? Takut itu kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, takut kita kepada Allah mendekat, taat. Takut kita kepada makhluk menjauh. Takut ada singa, menjauh. Takut ada harimau, menjauh. Ada buaya di sungai, menjauh. Ini persoalannya, makhluk yang bernama COVID-19 ini tak nampak oleh kasat mata, hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron, sangat kecil, tak nampak. Sekarang transmisinya, penularannya bukan antar negara, bukan antar bangsa, sudah klaster rumah tangga dan kantor-kantor. Ini yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pelajaran penting yang ketiga adalah kita harus waspada dan hati-hati. Kalau hari ini pemerintah menganjurkan kepada kita semua, sebagaimana juga seruan Majelis Ulama Indonesia dari awal peristiwa ini terjadi bulan Maret tahun ini, juga Majelis Ulama Kibar Arab Saudi, Mesir, Maroko, dan berbagai macam seruan ulama semuanya sama. Kita harus menjaga diri kita. Antara lain adalah cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Senantiasa terus berwudu. Batal wudu. Bukankah ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang kedua, memakai masker. Ketika kita memakai masker, sejatinya kita juga sedang melaksanakan sunnah untuk menyelamatkan diri dan saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi kerumunan, menjaga jarak, social distancing. Kalau dia pandemi itu hanya ada di suatu daerah, maka berlakulah lockdown atau isolasi daerah. Idza sami'tumut ta'un,
bi'ardin fala tadkhuluha. Kalau ada taun wabah sebagaimana dulu terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, maka diisolasi, di lockdown, jangan masuk ke daerah itu. Tapi sekarang persoalannya sudah susah tracingnya, udah di mana-mana. Oleh karena itu waspadalah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari fitnah, dari musibah, dari bencana, dari pandemi, dari taun. Yang kalau musibah itu terjadi pada suatu entitas masyarakat, tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Pada masa taun di Amwas, Syria, Syam, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, orang taat meninggal, yang maksiat meninggal juga. Siapa di antara sahabat Nabi yang gugur, yang kena penyakit taun seperti ini? Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat yang dipuji oleh Rasulullah, dijamin masuk surga. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, sepupu Nabi juga yang bernama Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka semua ridwanullah alaihim ajmain, mereka meninggal terkena penyakit yang semisal dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meremehkan, ketakutan tidak boleh, tapi kita tetap waspada, mengikuti protokol kesehatan, jual beli, ke kedai, di jalan, kita beribadah senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, masalah muslimin rahimakumullah, yang terakhir, karena virus ini tak nampak. Kalau harimau nampak, singa nampak, maling nampak, Belanda nampak, tapi virus tak nampak. Oleh karena itu tidak ada yang terbaik kecuali kita berserah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari awal Sultan Brunei Darussalam mengingatkan, wahai para ustadz, para dai, para ulama, ajarilah masyarakat awam dengan doa-doa yang mudah yang sudah mereka hafalkan. Misalnya dengan doa kunut nazilah, misalnya dengan doanya Nabi Yunus, misalnya dengan doanya Nabi Adam, dan lain sebagainya, termasuk doa tolak bala. Inilah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk Allah yang membawa kerusakan bagi kita yang tidak nampak. Semoga kita semua, jamaah kita pada siang hari ini, keluarga kita, masyarakat Pekanbaru dan seluruh negeri ini dan seluruh bangsa manusia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, wabah, bencana COVID-19 ini, dan kita makin taat, makin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabil wurar. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusul muslimin wa asakiril muwahhidin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man hadal muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.